STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ala ilmina. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, dan Radio Al-Kans Kota Langsa, dan juga Radio As-Sunnah Takengon, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di bulan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan ayat demi ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Di sore yang berbahagia ini kita akan membahas perkara yang penting dari agama ini. Perkara yaitu penyucian hati seseorang. Kalau dalam bahasa Arabnya yaitu tazkiyatun nufus. Karena jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari kebid'ahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan di sore yang berbahagia ini kita akan membahas kaidah atau tips untuk menyucikan hati seseorang. Kaidah yang pertama, kata Syekh, kita merujuk ke kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, 10 kaidah untuk menyucikan jiwa. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tauhidu aslu ma tuzakku bihi an-nufus. Tauhid adalah perkara pertama untuk menyucikan hati seseorang. Kenapa tauhid? Karena ini adalah inti diciptakan kita semuanya, baik dari kalangan jin dan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah inti dakwah Nabi dan para Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Apa itu taghut? Taghut dijelaskan oleh para ulama yaitu asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang menyeru kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini adalah perkara penting. Perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, hal yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz, beliau berpesan, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya kamu akan menemui ahlul kitab. "Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah." Maka yang awal sekali kamu dakwahi kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti pertama sekali yang harus didakwakan oleh seorang dai yaitu dakwatut tauhid. Maka saudaraku, apabila Anda melihat orang-orang yang
seorang dai, seorang ustadz menyeru kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan benci dia. Jangan musuhi dia. Karena hakikatnya dia sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mengemban dakwah risalah para nabi dan para rasul. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini adalah inti ataupun pondasi tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah, dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amalan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah kuwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batallah seluruh amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dan dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengaplikasikan tauhid di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang diinginkan di sini adalah kesyirikan. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi apabila seseorang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tauhid, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendalami perkara tauhid. Karena masalah tauhid ini adalah perkara keyakinan seseorang. Dia harus terus mengulangnya. Dia harus terus memerajaah, mengulang. Jangan merasa dia aman dari kesyirikan. Maka tatkala seseorang merasa aman, dirinya merasa aman dari kesyirikan, maka itu adalah tanda lemahnya tauhid seseorang. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kedua, kata Syekh, al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua yaitu ad-du'a mifta'u zakatin nufus, yaitu doa. Karena doa adalah kunci menyucikan jiwa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ad-doa. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Dan doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Apalagi kita sedang berpuasa, maka kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Apalagi kita di sore hari ini. Dan seseorang dia berdoa,
Dia berdoa karena dia sedang berpuasa, dia berdoa di saat paginya, siangnya, sorenya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya kepada Allah. Dia merasa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang-orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya tatkala kita meminta kepada manusia. Kalau kita meminta kepada manusia, kalau kita terus meminta, dia akan jengkel, dia akan marah, dia tidak akan senang. Dia merasa risih, kok saya selalu diminta. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia benci, dia murka. Kenapa hambanya tidak meminta kepadanya? Dan Allah Subhanahu wa taala dia cinta, dia suka tatkala dia terus diminta. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada manusia. Tatkala kita meminta kepada manusia, terkadang manusia itu menganggap kita lebih rendah daripada dirinya karena dia meminta kepada saya. Dia merasa ini orang yang di bawah saya. Terkadang kalau kita meminta kepada orang tersebut, setelah dia berikan, dia merasa, oh kamu itu di bawah saya. Dan dia semena-mena terkadang kepada kita. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan jiwa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk menyucikan jiwa kita. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jangan sampai kita tidak menghafal doa ini. Ya. Maka kita berusaha doa-doa yang pendek ini kita hafal. Jangan sampai terluputkan dari diri kita. Kita meminta hati yang bersih, disucikan hati kita dari penyakit-penyakit dosa. Dari riya, dari sum'ah, dari dengki, iri, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jangan merasa hati saya sudah bersih, hati saya sudah suci, hati saya sudah aman dari penyakit-penyakit demikian. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya doa itu ibadah. Dan yang namanya ibadah harus kita peruntukkan hanya kepada Allah. Hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita meminta kepada selain Allah. Apalagi meminta kepada kuburan, pohon-pohon yang keramat, atau hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabahi. Jadi nggak perlu perantara. Nggak perlu perantara seorang mayit. Tidak perlu perantara benda-benda keramat yang lainnya. Dan pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Baru-baru ini atau beberapa hari ini kita melihat Indonesia sangatlah gaduh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja mungkin. Banyak orang yang turun ke jalan melakukan demo. Ya, apalagi di bulan puasa, dia mencaci maki pemerintah. Jangankan kita mencaci pemerintah, kita mencaci orang muslim yang lainnya saja itu dilarang di bulan Ramadan. Nah, saya menasihati saudara saya, semua yang mendengarkan radio Syiar Tauhid ini agar mendoakan pemimpin kita.
agar mendoakan negeri kita ini, agar senantiasa menjadi negeri yang aman, negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, negeri yang selamat dari kebid'ahan. Jangan kita berputus asa dari doa. Jangan seseorang menganggap, oh saya banyak dosa, ngapain saya berdoa? Ya. Dikarenakan ulama salaf terdahulu mereka mengatakan, kalau tidak salah ini perkataannya Sufyan ibn Uyainah, andai kata aku memiliki satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan hal tersebut kepada pemimpinku. Tatkala pemimpin kita baik, tatkala pemimpin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan hasilnya. Kita akan mendapatkan keamanan, ketentraman di bumi kita ini. Maka saya menghasung, baik itu yang mendengarkan, saudara saya di Langsa, di Takengon, semuanya kita berdoa. Mendoakan keamanan di negeri ini. Jangan ada lagi kegaduhan, tumpah darah atau yang lainnya. Dikarenakan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu taat kepada pemimpin yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri yang diinginkan di sini adalah para ulama dan para al-umara. Oh, tapi Ustaz, pemimpin kita zalim. Ya sudah, antum doakan agar pemimpin kita tidak lagi zalim. Oh, Ustaz, dia ini tidak becus, begana begini. Jangan tidak usah kita perdebatkan hal tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai perkaranya. Nabi telah mewasiatkan kepada kita bagaimana kita menghadapi pemimpin yang zalim. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu hal dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membenarkan seluruh apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tolak. Jangan kita menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pemahaman kita, karena hawa nafsu kita, karena logika kita. Kedepankanlah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah bin Yaman pernah dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasma wa ati, dengar dan taatlah. Walaupun punggungmu itu dipukul dan hartamu dirampas. Fasma wa ati, dengar dan taatlah. Dan pemerintah kita tidak pernah mencabuk kita, tidak pernah memukul kita, tidak pernah menghampas harta-harta kita. Dan pemimpin kita tidaklah lebih jelek daripada pemimpin yang berada di masanya Imam Ahmad. Seluruh manusia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Semuanya dipaksa. Sampai-sampai Imam Ahmad dipenjara karena tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Karena keyakinan kita semuanya kaum muslimin, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Ahmad masih mau taat kepada pemimpinnya. Dan pemimpin kita tidaklah lebih jelek daripada Firaun. Pemimpin kita adalah seorang muslim, pemimpin yang sah. Maka kita bermuamalah dengannya, yaitu dengan bermuamalah kepada pemimpin yang sah, seorang muslim.
Jadi jangan kotori lisan kita di bulan Ramadan ini dengan mencela pemimpin kita, dengan menjelek-jelekkan pemimpin kita, dengan mencacinya, memakinya. Maka kita takutkan orang yang melakukan demo tersebut, orang yang turun ke jalan memaki saudaranya, memaki pemimpinnya, pahala puasanya hilang. Sudah mendapatkan capek, juga mendapatkan dosa. Di bawah terik matahari, ya, dia mencaci maki pemerintah, maka kembalikan. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada petunjuk kita, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa ghafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.